Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kalam kajian malam mingguan yang diadakan oleh unit kegiatan mahasiswa UKM Sahabat Quran Untan. Baiklah, malam ini Ketua Sahabat Quran ada nggak ya? Ketua Sahabat Quran, Robi, Saudara Robi. Saudara Robi, kalau ada resen. Oke, ya Ketua Sahabat Qurannya malah tidak online ini mungkin ada kegiatan lain. Beliau di pondok pesantren juga, Ketua Sahabat. Mungkin sedang di pondok kali. Baiklah, Prof. Ini kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh UKM Sahabat Quran. Saya sebagai pembina dari UKM Sahabat Quran ini, dan kaitannya dengan pendikar Pancasila. Sahabat Quran ini kerjasama dengan pendikar Pancasila yang dari Islam. Jadi bagaimana diketahui pendikar Pancasila itu ada 6 agama: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, yang Islam ini kerjasama dengan Sahabat Quran. Jadi saling mendukung gitu. Mentor-mentor dari Sahabat Quran, mentor-mentor dari pendikar Pancasila Muslim itu disuplai melalui Sahabat Quran dan dilatih. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membaca Quran gitu ya, tahsin ataupun tahfiznya juga disupport melalui Sahabat Quran. Jadi ini memang simbiosis mutualisme, saling kerjasama, kolaborasi. Baiklah, Prof, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Profesor Sofyan Sauri, guru besar dari UPI, ya, Universitas Pendidikan Indonesia, untuk menyampaikan materinya. Silakan, Prof. Terima kasih atas kepercayaan dan juga sama-sama di dalam menjalankan dakwah untuk menggapai ridho Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Summa al-surah al-aqra wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, di malam minggu yang penuh dengan kerinduan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya untuk bersama-sama bersilaturahim, mengkaji, memahami dan juga mendalami apa yang berkaitan dengan surat Al-Mujadilah ayat 11. Sebelum menayangkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Riyadi ini yang sudah bergerak dalam berdakwah yang tidak pernah henti kelihatannya dalam berbagai macam cara untuk menyampaikan balighu anni walau ayah. Ini betul-betul sangat
terpuji dan sangat baik. Insya Allah ini menjadi lahan untuk membina diri kita, membina para mahasiswa, dan juga mungkin ada yang bukan mahasiswa, yang mantan mahasiswa, yang mau jadi mahasiswa, bisa menjadi berpeluang untuk memanfaatkan fasilitas yang disebut dengan kalam. Kalam, jadi kalam itu kajian malam. Kajian malam itu jadi luar biasa ini. Namanya singkat tapi mempunyai mana yang cukup mendalam. Juga terima kasih kepada tadi ada sahabat mengaji ya. Tadi ada istilahnya sahabat mengaji, ada sahabat Quran. Jadi itu sahabat itu saudara. Saudara itu ya ada hubungan hubungan lahir batin di dalam kehidupan ini, di dalam saling mengingatkan. Sebagaimana ayat yang dibuka di ayat dan surat yang diungkapkan tadi, memang surat yang terakhir dengan kalimat wal asrinya itu Allah bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Mengapa bersumpah dengan waktu? Karena waktu itu bergulir dan tidak balik kembali. Jadi kalau sekarang malam minggu ini tidak akan batang lagi. Malam minggu yang ini mah udah digulung saja, gitu, diputer gitu. Nanti kalau ada peluang masih bertemu dengan malam minggu yang akan datang. Makanya di situ Allah bersumpah dengan waktu, betapa pentingnya waktu. Banyak orang beruntung karena waktu, banyak orang yang rugi karena waktu, banyak orang yang tergilas karena waktu. Sampai dikatakan juga, wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu rugi. Jadi sesungguhnya, dan yang mengatakan rugi bukan saya dengan Pak Riyadi ini, Allah sendiri. Kita hanya meneruskan kalam-kalam ilahi yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, yang pernyataannya bahwa manusia itu dengan waktu menjadi rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihati, orang yang membuktikan keimanan dengan beramal soleh, wa tawassau bil haqqi, saling berwasiatan dalam kebenaran, wa tawassau bis sabri, dan saling berwasiatan dalam kesabaran. Jadi kalau ingin menjadi manusia yang selamat, itu harus menjadi orang yang beriman. Harus membuktikan keimanan yang kedua dengan amal soleh. Ketiga selalu ya mengingatkan kawan kita, diri kita, siapapun dalam hal kebenaran, dan juga mengingatkan berwasiatan dalam hal kesabaran. Nah, ini 4 kunci yang harus diamalkan, dilaksanakan, sehingga waktu tidak akan memutuskan kerugian, tapi waktu akan mengantarkan keberuntungan. Nah, sekaitan dengan surat yang dibaca barusan, dan saya sudah mengirimkan ini bahan yang ingin kita kaji bersama, yaitu tentang kajian surat Al-Mujadilah ayat 11. Mohon Ustadz untuk menayangkannya. Nah ini, jadi kajian surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Jadi ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia, supaya manusia bisa hidup, bisa sejahtera, bisa bahagia dengan ilmu. Mari kita lihat ayat yang akan kita baca di ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum kelihatan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ayatnya. Agak panjang ini, memang kita sekali-kali harus senang juga dengan membaca yang panjang. Kan biasanya suka baca yang pendek aja.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Nah, itulah surat yang sudah pada kenal, apalagi yang namanya mahasiswa ini. Apalagi santri, apalagi kiai, ustadz, tokoh agama, ya orang muslim lah. Tentang ayat ini sudah pada hafal. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah di sini, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil ini orang yang beriman, luar biasa. Kalau saya perhatikan dalam Al-Quran, betapa banyaknya panggilan-panggilan Allah terhadap orang yang beriman. Artinya keimanan yang sudah melekat di dalam jiwa seseorang selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei orang-orang yang beriman, nah gitu ya. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu, berlapang-lapanglah fil majalis, dalam majlis, fafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Wa idza qila suju pangsuju, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, dikatakan di sini di antara orang-orang yang beriman, ya, orang yang meninggikan tadi, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah ini panggilan untuk orang-orang yang beriman, ya, tentang apa yang diungkapkan tadi. Terus asbabun nuzul dari surat yang kita baca, ayat ini turun berkenaan dengan majlis-majlis zikir. Nah, majlis itu ya tempat-tempat orang berkumpul, ya, untuk mengkaji ilmu-ilmu agama, mengkaji tentang tauhidullah, mengkaji tentang rukun iman, rukun Islam, pokoknya soal keagamaan gitu ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu majlis zikir. Yaitu apabila mereka melihat nih salah seorang datang menuju tempat mereka, mereka mempersempit tempat duduk di samping Rasulullah SAW. Ini asbabun nuzulnya. Dulu ketika di dalam majlis gitu ya, ada orang yang masuk gitu, yang masuk ke majlis Rasulullah. Nah, sahabat yang dekat Rasul itu langsung merubah posisinya, maksudnya mempersempit tempat. Artinya tidak memberikan kelapangan kepada yang datang. Nah, ini. Kemudian Allah memerintahkan kepada mereka untuk melapangkan tempat duduk satu sama lain. Jadi maksudnya kalau kita sedang mungkin ada kajian, ada orang yang datang. Nah, itu dipanggil oleh kita, di sini duduknya dekat saya nih, gitu. Padahal sih sempit juga, tapi kan ajaran yang tadi mesti diamalkan, gitu. Kenapa? Karena apabila terjadi, maka akan diberi kelapanganlah orang tersebut dalam hidupnya itu. Kemudian yang selanjutnya, hadirin para mahasiswa yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata kuncinya di sini iman. 1 iman, 2 ilmu, 3 adab, 4 amal,
5 derajat hidup. Tuh, gitu. Iman itu kepercayaan, keyakinan, ya. Ilmu itu ya pengetahuan, sesuatu hal yang menjadikan kita meningkat dan meninggi. Dan kita lihat pengertian iman. Secara bahasa, iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan iman kepada tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Tasdikun bil qalbi wa qaulun bil arkan. Dari hal ini maka sejatinya komponen penyusunan keimanan adalah tasdikun bil qalbi, meyakini dalam hati. Jadi hatinya harus siap menerima dengan penuh ketulusan tentang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi pertamanya ikut-ikutan, boleh jadi pertamanya dipaksa-paksa, tapi lambat laun keterpaksaannya menjadi hilang, yang muncul ketulusan dari hati. Meyakini dalam hati akan ya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, dengan perkataan. Memang saya beriman, hatinya saya beriman, kata lisannya saya beriman. Yang ketiga, amalu bil arkan, diwujudkan dengan perbuatan. Jadi perbuatannya sejalan dengan yang diucapkan dan yang dilakukannya sejalan dengan hatinya. Di 3 komponen yang harus menyatu dalam menyatakan keimanan. Karena ada orang yang mengatakan iman hanya di bibir, iman hanya di lisan, iman tidak di qalbi, iman tidak di wujud kehidupan. Tidak menjadi orang yang beriman. Itu orang iman yang belum sempurna keimanannya. Terus selanjutnya, nah di sini ada ayat yang apabila kita baca, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Nah, ini jadi kalau datang ujian kepada kita, ini Ustaz Riyadi dan para mahasiswa, ujian datang kepada kita. Memang orang yang beriman tidak lepas dari tidak luput, tidak kosong dari ujian. Ujian mungkin ujian sakit, ujian banyak hal yang perlu diselesaikan tak selesai gitu misalnya. Kemudian wah segala macam ujian, segala kejadian yang datang untuk melihat sabarkah, ikhlaskah orang itu, atau sebaliknya. Nah, kalau ada orang yang beriman tapi tidak ada ujian dari Allah, itu belum dikatakan beriman. Makanya mungkin orang yang saya mengatakan beriman, hati kita menguatkan iman, wujud kita adalah orang beriman, mungkin ada yang membenci, ada yang menghina, ada yang mencaci maki, bahkan ada yang menodai, bahkan ada yang siap untuk membunuh. Mungkin itu salah satu bukti bahwa orang yang beriman sedang diuji. Benarkah di orang yang beriman atau iman sekedar ucapan saja? Ini ayat dicatat ini, Al-Ankabut ayat 2. Jadi apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Gak akan mungkin orang yang beriman dibiarkan, tapi akan terus diuji dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda-tanda orang beriman. Ada tandanya, ini saya orang beriman enggak ini? Ini aja lihat tandanya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, nah ini orang beriman, ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Tuh. Orang yang beriman gitu. Kalau disebut misalnya takbir Allahu Akbar, ayat azan berkumandang Allahu Akbar, ada yang baca Quran, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka. Maksudnya bergetar di sini bukan bergetar karena sengaja supaya tidak berbunyi, digetarkan bukan begitu. Ini komando Allah kepada hati orang yang beriman. Begitu dibacakan ayat, langsung dia terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala, tersambung dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala perbuatannya itu merasa malu, takut tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, untuk mewujudnya itu namanya bergetar hati orang tersebut. Dan apabila dibacakan, ditunjukkan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Oh, gitu ya. Misalnya ditunjukkan ini kekuasaan Allah, ini ayat-ayat Allah, bertambah iman, bertambah percaya, bertambah yakin mereka itu. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah, ini orang yang beriman itu seperti itu. Jadi tanda-tanda orang beriman disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal 2-3 di atas dinyatakan bahwa tanda-tanda orang beriman adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya tatkala disebut nama Allah. Idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan. Bertambah keimanannya tatkala dibacakan ayat Quran. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya pada Allah lah mereka bertawakal. Yuqimuna shalah, mendirikan salat, rozaqnahum yunfikun, menafkahkan sebagian rizkinya. Nah, ini tanda-tanda orang yang beriman. Sekarang wujud keimanan. Di sini diungkapkan isi pokok ajaran Islam itu, 1 adalah iman, 2 Islam, 3 ihsan. Jadi kalau berbicara isi pokok Islam itu ya, itu pertama iman, Islam, ihsan. Iman itu antu'mina billah. Nah, yang pertama beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikatnya, wa kitabihi, dan kitabnya, wa rasulihi, dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada ketentuan, kepada qadar baiknya atau buruknya. Tuh, gitu. Sedangkan berbicara tentang Islam itu antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi sesungguhnya kami bersaksi, kami mengakui gitu ya, bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu hubungannya dengan soal Islam. Yang kedua, watuqimus shalah, dan mendirikan sholat. Bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Kalau bicara mendirikan, itu punya persiapan-persiapan yang matang. Waktu tiaz zakat, dan mengeluarkan zakat, watasumu Ramadan, dan sum Ramadan, watahijjul bait in istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji. Sedangkan ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Sesungguhnya orang-orang yang ihsan itu di dalam beribadah, mereka merasa dilihat oleh Allah. Walaupun matanya tidak melihat Allah, tapi dalam perasaan, dalam pikirannya, saya sedang dilihat oleh Allah, sehingga hidupnya selalu hati-hati. Terus selanjutnya, hadirin, ilmu, nah ini ilmu. Rasulullah bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat-sahabat yang lainnya. Terus selanjutnya, keutamaan orang yang berilmu diangkat derajatnya. Orang yang berilmu diangkat derajatnya.
Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Di sini kata ilmu dan kata iman menyatu untuk diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang beriman, ilmunya perlu ditingkatkan. Kalau orang yang berilmu, imannya perlu dibereskan. Dua-duanya harus menjadi bagian yang menyatu dalam jiwa. Selanjutnya orang berilmu takut kepada Allah ini. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu kadzalik innama yakhsyallahu min ibadil ulama innallaha azizun ghafur. Dan demikianlah pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ulama itu apa? Orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Terus yang ketiga, orang berilmu akan diberi kebaikan dunia akhirat. Nah ini. Yu'til hikmata may yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah. Al-hikmah. Al-hikmah itu kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah itu. Selanjutnya, orang yang berilmu, dimudahkan jalannya ke surga. Nah ini para mahasiswa yang berkuliah datang dari berbagai daerah. Jadi saya kira niat yang paling pertama ini thalabul ilmi, mencari doa Allah. Maka akan dapat jalan yang mudah menuju surga. Waman salaka thoriqon yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi thoriqon ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Terus selanjutnya, orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Hadis mengungkapkan, idza matal insan in qata amalu illa min salasin. Min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'ulah. Artinya jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang saleh. Terus selanjutnya, ini adab menuntut ilmu ini. Adab menuntut ilmu. Satu, niat lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kunapa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Gitu. Kemudian, di sini, jadi selalu berdoa gitu ya untuk menjadi orang yang berilmu gitu. Adab-adab berilmu itu selalu berdoa saat menuntut ilmu. Kalau mahasiswa sudah di bangku kuliah itu tidak sekedar makan kacang ya koaci, tapi berdoalah gitu sebelumnya itu. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguh, tidak sekedar hadir, hanya hadir badannya, tidak hadir ruhaninya, hadir dua-duanya. Nah, ini menjauhi maksiat. Jangan sombong ketika menuntut ilmu,
menyimak guru saat menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya di sini Olan Nabi sallallahu alaihi wasallam kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan patahlik, rawahu Baihaqi. Nabi bersabda, jadilah engkau orang yang berilmu, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mau mendengarkan ilmu, atau orang yang menyukai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Terus selanjutnya nih masih berhubungan dengan untuk dapat menambah ilmu, Abu Abdurrahman As-Sulami dalam Tabaqat As-Sufiyah mengutip perkataan Imam Asy-Syarri As-Sitti. Ada 4 hal yang mampu mengangkat derajat manusia. Pertama ilmu, kedua adab atau sopan santun, yang ketiga amanah, yang keempat menjaga diri dari hal yang terlarang. Selanjutnya, nah ini doa minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Selanjutnya, syukron jazilan. Thank you, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih. Baik, Adik-adik mahasiswa, nah, kita masih ada waktu 1 jam lebih nih, setengah jam masih ada setengah jam lebih. Adik-adik yang ingin bertanya, silakan present. Nanti saya jadikan co-host untuk bisa ambil sendiri gitu, yang mau bertanya. Sebelum adik-adik ini bertanya, saya ini yang melihat paparan dari Prof. Sofyan tadi di bagian yang ini nih, bagian yang mana ya? Sebentar saya buka bagian membaca. Nah, ini bagian tanda-tanda orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila mereka disebut nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan atau ditunjukkan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Allah, pada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah, dari tugas yang diberikan kepada adik mahasiswa itu, Prof, mereka membaca terjemahan Al-Quran ya, 7 halaman per hari. Itu awalnya ini kan tugas ini berasal dari pengalaman hidup saya ya, yang sering membaca terjemahan. Ya bersyukur adik-adik mahasiswa begitu jadi mahasiswa baru sudah diperkenalkan dengan terjemahan Al-Quran. Nah, saya waktu jadi mahasiswa belum pernah nih. Saya mengalami ini setelah mulai jadi dosen gitu, sering membaca terjemahan Al-Quran. Ternyata bagus sekali untuk menjadi amalan sehari-hari. Jadi ya ini menjadi kewajiban untuk mahasiswa pendidikan muslim membaca terjemahan setiap hari 7 halaman, nanti 1 pekan bisa sampai 50 halaman, 1 bulan bisa mencapai 200 halaman, 3 bulan mereka bisa khatam karena Al-Quran terjemahan itu 604 halaman. Nah, setiap membaca ayat-ayat Al-Quran itu tadi makin merasakan gitu. Jadi begitu dibaca beberapa ayat langsung teringat dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang pernah dialami. Jadinya bertambah yakin, semakin dibaca semakin yakin. Sampai khatam pun begitu kita ulang menjadi ayat-ayat awal lagi, semakin yakin lagi. Kalau kita baca buku biasa itu kan, Prof, kalau sudah khatam itu kan mau baca lagi bosan gitu ya. Al-Quran ini beda. Beda Al-Quran.
Begitu dibaca makin makin yakin, begitu baca makin yakin, nggak pernah habis-habisnya. Mungkin inilah salah satu mengapa Al-Quran ini mukjizat. Mukjizatnya Al-Quran itu salah satunya itu tadi. Semakin dibaca nggak akan bosan-bosan. Walaupun terjemahan, semakin baca semakin yakin, semakin baca semakin yakin, semakin menyadarkan. Gitu. Nah, di sini kelihatan sekali, Prof. Kemukjizatan dari Al-Quran. Itu salah satu amalan aktivitas adik-adik mahasiswa pendidikan Muslim. Nggak ada yang bertanya ya? Asik aja dengarkan cerita ini nih. Jadi kalau yang mau bertanya, silakan Resen, nanti saya unmute untuk bertanya langsung kepada Profesor Sofyan. Oke, ini ada Diana ya. Saya jadikan co-host biar bisa unmute sendiri. Oke, dah silakan Diana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Dari Fakultas FKIP, saya Prodi PG PAUD. Di sini, Prof, saya izin bertanya. Kami kan sebagai mahasiswa, bagaimana cara kami beriman pada Allah dan kepada Rasulullah dalam lingkup pergaulan. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Nih pertanyaannya kurang jelas, ada sinyalnya kurang ini barusan. Bisa diulangi, Pak? Sama. Coba Diana ulangi lagi. Bagaimana, Prof, caranya sebagai mahasiswa, cara beriman kepada Rasulullah dan kepada Allah dalam lingkungan pergaulan? Terima kasih. Ya, cukup bagus pertanyaannya. Bagaimana cara beriman kepada Allah ya dan kepada Rasulullah gitu ya di tengah-tengah pergaulan. Ini pertanyaan yang luar biasa. Ya, up to date itu, up to date. Iya, up to date. Bagaimana menjadi orang yang mampu meyakini akan adanya Allah di tengah-tengah dunia yang sedang glamor, kira-kira gitu ya. Ya. Nah, jadi memang di sini yang pertama ya, untuk bisa beriman kepada Allah ada suatu yang dilakukan ya. Tadi yang pertama ya mungkin bagaimana saya bisa mengakui bahwa Allah itu ada. Melihat orang yang di sekitar dengan beraneka ragam ya bentuk ya, beraneka ragam keadaan, mentapakuri diri. Ini kenapa sih orang ya bentuknya ada yang bermacam-macam, ini ada apa sih gitu. Oh, ini pasti ada yang mengadakan ini gitu. Nah, ada yang mengadakan itu mungkin sampai di situ terus dia itu mengejar tentang siapa yang mengadakannya. Oh, ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama melihat tentang alam, tentang ayat ya tadi kan. Tentang ayat-ayat itu kan ada dua ya. Ada ayat Qur'annya, ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu melihat manusia, melihat makhluk, melihat hamba Allah yang memiliki keunikan akan connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan manusia yang beraneka ragam ya. Ada yang ganteng, ada yang lebih ganteng, ada yang gantengnya luar biasa. Itu dirinya di situ melihat keadaan itu bisa mengungkit, bisa mengungkap, bisa merasakan dan sampai kepada siapa sih yang mengadakan ini semuanya. Dan kalau belum yakin bisa bertanya, siapa ini yang menciptakan seperti banyak aneka ragam makhluk di alam dunia ini? Nah, mungkin orang mengatakan, ya itulah kan yang Maha Pencipta itu Allah. Jadi melihat dari ciptaan Allah itu bisa muncul ya, atau mendengarkan orang yang sedang pengajian ya. Saya nggak pernah mendengar pengajian, tapi sedang naik mobil atau bis gitu ya, ada ceramah sayup-sayup gitu ya, ngomong-ngomong Masya Allah ya, keagungan Allah, kita ini punya keterbatasan, merenung di situ, akhirnya Allah itu seperti itu ya, Allah itu begitu sayang ya. Nah, di situ menerima kebaikan Allah dari
informasi yang disampaikan bisa menimbulkan munculnya kepercayaan kepada Allah. Ataupun juga ada yang bermimpi. Ini benar atau tidaknya sering kita mendapat informasi bahwa saya mengucapkan 2 kalimat syahadat karena ada orang yang datang kepada saya memberikan sejadah gitu. Dan bukan 1 kali, saya cuek saja, tapi setelah berkali-kali kok ini ada apa ya? Di hidup saya gelisah ini. Kok kan saya tidak pernah bertemu dengan sajadah, tapi kok dikasih sajadah? Bertanya di situ. Nah, jadi ataupun juga ya karena pergaulan dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik maksudnya orang yang ahli ibadah mungkin. Kenapa sih kamu ke masjid terus ini? Ada apa sih di masjid? Nah, ya di situ kan ada kegiatan secara bersama-sama, apa namanya? Ya, berjamaah. Saya boleh melihat ke sana? Boleh, silakan aja gitu ya. Nah, melihat kebersamaan, melihat kebersatuan, masuk masjid dengan penuh ketundukan. Ini menjadi orang penasaran. Ada apa di Masjid Gerangan gitu ya. 5 kali sehari semalam datang ke masjid itu dengan tanpa ada keluhan-keluhan. Mereka datang, mengapa? Nah, pertanyaan itu pun bisa menimbulkan munculnya keyakinan, kepercayaan. Tapi ingat, kepercayaan itu tidak sampai di situ. Harus dibina selanjutnya. Nah, Pak Ustadz Riyadi ini ada salah satu yang melakukan pembinaan keimanan mulai diskusi-diskusi ini, ayat yang dibaca, hadis yang diungkap, dijelaskan walaupun tidak terlalu detail, tapi disitulah ketika Allah turunkan hidayah, ketika Allah turunkan taufik, ketika Allah turunkan jalan yang lurus, tanpa dihalangi oleh siapapun, tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka suka terjadi di dalam satu rumah tangga ya, yang satu mendengarkan azan langsung ke masjid, yang satu mendengarkan azan terus TV-nya diperbesar gitu ya. Nah, ini soal keimanan. Jadi memang semua bila Allah sudah menunjukkan ke hati kita jalan apapun untuk menuju ke sana, itu semuanya yang sulit menjadi gampang, yang jauh menjadi dekat, yang berat menjadi ringan karena hidayah dan taufik. Seperti sekarang pengajian, Pak, silahkan pengajian ya, atau kajian ayat ataupun kalam ya. Itu hadir, yang penting hadir. Urusan paham atau tidak ya bukan urusan kita. Urusan yang memberikan petunjuk, hidayah dan taufik gitu ya. Sehingga dengan hidayah itulah menjadi terbukanya pikiran. Wallahu alam. Seperti itu. Siapa tadi, Dek Diana ya? Yang mungkin jawaban dari yang lain pun masih banyak, hanya ini perkirakan seperti yang diungkapkan dalam ayat tadi. Ya, saya Diana, Prof dan Bapak Ibu dosen yang hadir, memang yang namanya keimanan itu kita ya manusia, memang manusia itu imannya kadang naik, kadang turun. Ya minta tolong pada Allah, terus minta tolong pada Allah. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati gitu kan, minta tolong pada Allah terus. Kita selalu minta tolong pada Allah, akan ditunjukkan dan itu kita yakin. Nah, seyakin-yakinnya kita, tentu adik-adik mahasiswa ini kan saya yakin udah khatam bahkan berkali-kali nih terjemahan, membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu. Yang terjemahan langsung paham kan apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Nah, adik-adik akan melihat, akan menemukan ayat tuh. Kebanyakan manusia itu tidak beriman, kebanyakan manusia tidak menggunakan akalnya, kebanyakan manusia tidak bersyukur gitu kan. Nah, sebaliknya di ayat tertentu sebaliknya di ayat tertentu hanya sedikit yang beriman, hanya sedikit yang bersyukur, hanya sedikit yang menggunakan akalnya, dan hanya sedikit yang masuk surga. Nah, ya itu konsekuensinya. Memang kita ini orang yang sedikit, jadi bersyukurlah karena Al-Quran sudah menghibur kita ya dengan menyatakan memang sedikit yang beriman, yang bersyukur, yang akan masuk surga itu memang begitulah dia keadaannya. Jadi tantangan kita ya dengan kehidupan dunia ini, jangan ikutin yang kebanyakan yang ramai-ramai itu loh.
yang ya di kafe-kafe itu banyak gitu. Kalau ke masjid sepi gitu kan. Nah, jangan diikuti yang ramai-ramai seperti itu. Kita harus yakin. Saya bilang ke adik-adik, Pak, bagaimana dengan keadilan Allah? Ada seorang yang non Muslim lahir dalam keluarga kaya, hidup mewah-mewah, meninggal pun dalam keadaan kaya. Nah, kita kalau melihat di mana letak keadilan Allah, nggak akan kelihatan itu kalau kita hanya memandang dunianya. Tapi lihat pandangan sampai ke akhirat. Apa nasibnya di akhirat? Masuk surga atau masuk neraka? Nah, baru kita tahu bahwa Allah Maha Adil. Jadi kita selama hidup dunia ini diuji terus nih. Mulai dari lahir sampai meninggal kita dalam ujian terus. Nanti di akhirat baru kita dapat hasilnya. Apakah masuk kategori masuk surga, apakah kategori masuk neraka gitu. Jadi kita yakin dengan seperti itu dan kita benar-benar tahu gitu bahwa Allah Maha Adil. Nah, seperti itu. Jangan kita hanya lihat dunia aja ya. Kalau dunia aja kita akan kecewa itu tuh. Wah, Pak, ini saya sudah berusaha keras tapi kok hasilnya segini aja. Ada orang yang lain seperti itu, keluarganya malah bagus sampai meninggal pun dalam keadaan yang enak. Ya, seperti itu. Kita kalau hanya berpikiran dunia aja nggak akan sampai kita bahwa Allah itu Maha Adil. Nggak akan sampai ke situ. Kita kalau mengukur keadilan Allah dari dunia sampai akhirat baru ketahuan di situ. Nah, ini pun perlu keyakinan ya. Kita harus yakin dengan adanya akhirat. Sebagaimana adik-adik membaca terjemahan Al-Quran itu, ada yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang telah lampau di Al-Quran itu. Dan benar sudah dibuktikan oleh para ahli. Nah, dan di Al-Quran juga menceritakan hal-hal yang akan datang. Ini juga akan dibuktikan oleh para ahli. Dan bahkan Al-Quran menceritakan kehidupan setelah kita meninggal, itu kehidupan akhirat. Dan itu akan kita buktikan kalau kita sudah meninggal bersama-sama. Seperti itu. Silakan adik-adik mahasiswa, silakan bertanya lagi. Atau sebelum menunggu adik-adik, nggak ada yang raise hand, saya ini ada Profesor Mir Alam, terus ada Pak Abdul Haji. Di sini ini bapak-bapak dosen juga di sini. Tadi saya lihat ada Ibu Dr. Sri Maryuni. Kalau ingin ini memberi nasihat untuk adik-adik mahasiswa, saya persilakan ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, ini kawan-kawan dosen, Prof. Iya, Bapak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Ini dari Makassar ini ya? Oh, Makassar. Makassar. Profesor Mir Alam itu beliau dulu propertis di Makassar ya. Iya. Iya, luar biasa ini pencerahan dan selalu kita berikan apresiasi nih Pak Aryadi. Luar biasa Pak Aryadi. Saya sekarang terkadang sampaikan di kampus itu, saya bilang ada ini Untan yang bisa menjadi role model. Karena di tempat saya itu visinya sebenarnya adalah visi Qurani. Tapi belum mencoba bagaimana membumikan visi itu di dalam praktek, praktek baik di dalam atmosfer akademik maupun kegiatan-kegiatan yang luar biasa ini Pak Aryadi. Prof, luar biasa. Iya. Memang kita harus yakin bahwa informasi-informasi dalam Al-Quran itu kan, itu adalah saya katakan bahwa sejarah yang paling valid adalah apa yang terjadi yang diceritakan dalam Al-Quran. Nah, iman itu bisa kuat ketika kita belajar. Ya. Jadi hakul yakin bisa hadir dengan ilmu yakin. Nah, apa referensinya? Ini referensi utama adalah Al-Quran. Inilah Prof saya mencoba menyuarakan bahwa antara kaulia dengan kaunia ketika mampu kita pertemukan, insya Allah kita akan temukan di situ nanti kebesaran Allah, maha adilnya Allah, maha rahmannya Allah. Wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi itu saja satu ayat direnungkan itu luar biasa. Saya mau katakan begini bahwa mari kita coba berpikir bahwa antara ilmu-ilmu yang diklaim ilmu umum sekarang, mari kita mencoba membungkus kembali dengan ruhnya ilmu. Saya katakan kembalikan ruhnya ilmu pengetahuan. Sudah 400 tahun kita didikotomikan dengan cara-cara berpikir yang kurang pas sebenarnya. Sehingga politik luntur dari ruhnya politik. Informasi bagaimana komunikasi politik sudah ada semua ayatnya. Jadi ini ya, saya coba suarakan Prof dengan istilah spiritualisasi ilmu.
spiritualisasi keilmuan, mengembalikan ruhnya itu ilmu. Bagaimana kita balas barat sekarang? Kan sudah serba terbuka sekarang, teknologi terbuka. Kita ngambil itu kemudian kita bungkus. Dalam tanda petik kita bungkus dengan ayat-ayat kauliah, kita bungkus dengan kearifan lokal untuk menghadirkan suatu referensi baru. Saya yakin bahwa kita hebat. Saya sangat yakin. Kemudian yang kedua tadi mengenai yu'til hikmah man yasha, saya kasih motivasi kepada mahasiswa bahwa bermohonlah kepada Allah bukan hanya ilmu, tetapi mohonlah kepada Allah ilmu dan hikmah. Karena hikmah ini adalah mungkin kita bisa mendapatkan langsung dalam bentuk sinyal-sinyal ide. Boleh jadi saya bilang kita dalam sementara tidur yang digenggam jiwa kita oleh Allah, kita mendapatkan pembelajaran baru, itulah sebenarnya hikmah. Jadi saya bilang, mohonlah bukan hanya ilmu, tapi minta juga hikmah. Ya, saya kira itu menarik, jadi luar biasa sekali. Iya, luar biasa Prof ini Pak Aryadi ini. Mudah-mudahan di tempat saya bisa juga hidup ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Prof. Ya, benar-benar ada mahasiswa. Saya kalau berdoa kepada Allah itu minta ilmu dan hikmah. Ya betul. Hikmah. Ya, itu memang amalan saya itu. Adik-adik mahasiswa bisa mengamalkan itu. Baik, adik-adik mahasiswa yang mau bertanya, raise hand, silakan raise hand, bertanya. Sementara menunggu adik-adik mahasiswa raise hand, ya saya persilakan Ibu Bapak dosen untuk berkomentar. Silakan. Bagus. Dosen yang sudah saya jadikan co-host, udah boleh nih komentar. Pak Bastian, ada Bu Sri Maryudi, ada Pak Zainal, silakan ini sudah jadi saya jadikan co-host, bisa komentar. Ya. Kami lagi. Nah, oke. Abdul Hadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wabarakatuh. Saya ini Pak ingin bertanya tadi kepada Bapak tentang surat Al-Fatir Pak. Pengertian dari surat Al-Fatir tadi Pak. Kami kurang jelas ya tentang surat Al-Fatir. Al-Fatir ya. Iya. Baik. Saya tampilkan slide-nya lagi ya Prof. Iya, ya, betul. Maaf, silakan Pak. Al-Fakir. Yang mana ya? Belum ya. Orang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Pak. Iya, terus. Innama yakhshallahu min ibadil ulama ya tadi ya. Iya. Kami mohon penjelasannya gitu, Pak. Itu. Terus Pak. Ini Pak. Oke. Oke, mohon maaf ini kepada kawan-kawan para profesor yang juga sangat antusias untuk membina para mahasiswa. Di sini orang berilmu takut kepada Allah. Ayatnya wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu kadzalik innama yakhshallah min ibadir ulama. Kemudian innallaha azizun ghafur. Nah, di sini sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Maksudnya di sini walau alam ya. Jadi karena takut kepada Allah sangat mengetahui ya keterbatasan dirinya akan ilmu yang Allah miliki. Jadi ilmu yang sedikit yang Allah berikan kepada manusia di alam dunia ini dengan illa qolilan ya, tapi itu ya dengan yang diungkapkan sedikit bisa menjadikan dirinya selalu hati-hati ya. Jadi ulama orang yang berilmu ya, orang yang beriman dan berilmu itu menjadi tambah yakin akan kekuasaan Allah sehingga tambah merasa takut dirinya untuk lebih mungkin lebih pongah ya, sehingga menjadi takut. Jadi ilmu itu terus menyinari dirinya, menunjukkan jalan ke yang lurus, sehingga dengan merasa diri serba kurang dan serba takut yang muncul adalah keinginan untuk mendapatkan keterangan tentang ilmu itu. Jadi maksud merasa takut, jadi ilmu yang sedikit itu menambah dirinya terus membaca, menggali ya,
Sehingga dengan banyak membaca dan menggali, tambah banyak yang tidak tahu dan tambah kecil dirinya, dan dengan hal itu mengagungkan Allah dan rasa takut menjadi menghunjam pada dirinya, tidak menjadi sombong. Karena mungkin ya ada orang yang berilmu, kata Profesor Mir itu tadi kan, ada orang yang berilmu tapi tidak dengan iman, maka dibungkus tadi kan gitu ya. Dibungkus itu diislamkan, kira-kira begitu Pak Profesor, ini diislamkan kalau istilah saya gitu ya. Bagaimana mengislamkan ini Pak, yang saya tanyakan itu antara kaitannya binatang dengan ulama itu Pak. Ya, terjemahan itu ya. Allah kan memperlihatkan di alam jagat raya itu. Ya. Binatang dan ulamanya itu Pak. Ya, maksudnya ini kan, dan demikianlah pula di antara manusia, ya di antara manusia, binatang-binatang ternak dan yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Ini kan keterangan di awal ya, bahwa Allah menciptakan manusia gitu ya. Allah menciptakan binatang-binatang. Jadi artinya Allah memperlihatkan kekayaannya. Nah, orang yang berilmu di situ akan menyelam ya, dengan tadi yang melihat binatang, yang binatang ternak, binatang yang melata, tapakur gitu ya. Tapakur, mikir, Allahu Akbar. Nah, sehingga dengan segala keindahan, keagungan, kehebatan itu dirinya menjadi sadar. Aku bisa sih gitu. Melihat binatang saja, aku cuma bisa melihat gitu ya. Padahal di situ ada Allah yang memberikan makannya, yang menghidupkannya, sehingga aku bisa apa? Nah, di situ jadi sehingga menjadi ada perasaan dengan Allah menciptakan alam jagat raya ini, semuanya balik kepada dirinya, jadi merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena takut menjadi pongah, sombong dengan adanya ciptaan. Itu kan ada orang yang begini, apa sih membuat binatang yang seperti ini? Hanya membuat repot saja. Mungkin ada yang begitu ya. Tetapi bagi orang yang beriman, subhanallah, Allah menciptakan virus corona, menggemparkan dunia. Ada apa gerangan gitu ya? Sehingga para ulama takut menjadi sombong dengan adanya kejadian itu, takut menjadi murka Allah, takut datangnya azab. Hidup menjadi selalu berhati-hati di dalam ucapan, di dalam perbuatan, apalagi setelah melihat sekedar binatang asalnya mungkin ya. Hanya sekedar melihat binatang, tapi setelah diselam, subhanallah, binatang beraneka ragam, ada yang melata, ada yang macam-macam. Ini orang yang, maka tafakaru fi khalqillah wala tatafakaru fi dzatillah. Tapakulilah, pikirkanlah semua ciptaan Allah gitu ya. Jangan ya memikirkan tentang datnya Allah. Kalau memikirkan datnya Allah, tidak akan sampai manusia itu dengan segala keterbatasannya. Nah, tadi Allah memperlihatkan binatang. Coba bagaimana ini? Binatang aja sudah hebat. Bagaimana yang menciptakan binatang? Sehingga dirinya menjadi khawatir dengan ilmu yang sedikit, bisa menjadi durhaka. Maka di situ takut para ilmuwan yang beriman ini untuk hidup tetap menjadi selamat dan takut akan murka Allah. Saya kira gitu, wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin bisa memperkaya nih Profesor Mir ini ya dari. Ya. Saya melihat ayat ini hampir mirip dengan ayat tentang bahwa sesungguhnya orang yang beriman, orang yang sobiin, siapa lagi Yahudi, Nasrani gitu, hanya yang berimanlah yang baik di sisi Allah. Itu ada juga ayat itu tuh. Mirip dengan ini. Tapi kalau yang ayat ini orang yang beriman terus binatang sepertinya ada pendistribusian kepada seluruhnya, terus dilanjutkan dengan hanya orang yang beriman. Dan mungkin pertanyaan Pak Abdul Hadi, kok binatang beriman gitu ya? Kaitannya seperti itu kan? Diambil seperti itu. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Ya. Halo. Ya, Prof. Bisa sedikit ya. Ya. Prof, ada juga yang memaknai begini, bahwa penjelasan ayat sebelumnya itu sebenarnya menggambarkan bahwa ulama sebenarnya itu ya, itu bukan hanya yang mengkaji ilmu agama, tapi dia mengkaji ayat-ayat kaunia, kemudian mengantar dirinya tadi sadar dan takut kepada Allah. Itulah sebenarnya ulama. Sehingga saya katakan begini,
Jadi kalau ada ilmuwan tetapi tidak mengantar ilmunya itu, tidak mengantar dirinya tambah takut kepada Allah, sebenarnya itu sebenarnya bukan ilmuwan berdasarkan standar Quran. Oh, itu dia. Jadi harus indikatornya ke situ. Jadi kalau ada ilmuwan tidak mengantar ilmu yang dikaji itu mengantar lebih dekat dan takut kepada Allah, berarti belum mencapai predikat ilmuwan dalam standar Al-Quran. Kita juga dibawa ke situ. Terima kasih, Prof. Nah, ya, saya masih memberi kesempatan kepada dari mahasiswa untuk raise hand, bertanya. Ya, ini ada Pak Bastian. Mungkin Pak Bastian bisa teruskan. Tangsel ya. Tangsel, Tangerang Selatan. Terima kasih Pak Ustadz Riyad, Pak Prof. Sofyan, terima kasih. Mohon penjelasan. Akhir-akhir ini kan ada dikatakan oleh guru besar juga dari ITS kalau tidak salah, beberapa masyarakat Muslim di berbagai negara itu ilmu pengetahuan teknologinya kalah dengan orang-orang Barat. Padahal tadi seperti dikatakan oleh Prof. Alam tadi ya, Islam itu sungguh sangat sempurna dari sejarahnya juga. Mohon penjelasan Prof. Sofyan, kenapa terjadi begitu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi memang orang kan begitu ya. Saya sering bertanya nih kepada orang Muslim, bangga enggak Anda dengan kemuslimannya? Biasa aja, saya nggak bangga. Buktinya sholat ditinggalkan, mencari ilmu hanya sekedar ilmu gitu ya, bukan ilmu untuk pendekatan diri kepada Allah. Memang semuanya ilmu itu dari Allah sebenarnya, hanya untuk pengakuan sampai ke situ itu tidak gampang. Untuk mengakui bahwa ilmu itu semua dari Allah, sehingga saya harus mengakuinya, itu ada proses gitu. Makanya ketika sekarang umat Islam dikatakan mundur gitu ya, mundur dibandingkan dengan orang-orang Barat, itu mundur secara kasat mata, mundur secara kelihatannya, tapi mungkin batinnya ya. Seperti begini ya, dulu ada yang membangga-banggakan negara tertentu dengan kebersihannya, gitu Pak. Sehingga bersih, ya Allah. Kok orang Islam punya konsep tapi nggak bersih gitu ya. Nah, ketika dipikirkan jauh-jauh itu mengapa bicara begitu ya? Ternyata orang lain bersih itu bukan karena iman, tetapi karena ketentuan yang ada hukumannya langsung gitu. Sedangkan kalau orang Islam melakukan kebersihan itu dengan dasarnya keimanan, sehingga iman ini yang menghantarkan dirinya untuk mau menciptakan kebersihan itu sehingga targetnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Sedangkan orang-orang yang tidak targetnya Allah Subhanahu wa taala hanya karena takut pimpinan, takut hukuman, sehingga bila datang ke suatu negara yang tidak ada bersih seperti di negaranya itu, ikut seperti bagaimana keadaannya di negara yang agak tidak bersih itu. Sehingga di sana membuang puntung rokok itu tidak boleh gitu. Tapi ketika datang ke Indonesia banyak yang merokok di pinggir jalan gitu. Kemudian juga membuang rokok puntung seenaknya, diikut-ikutan juga gitu. Nah, di sini makanya apa yang melandasi dirinya gitu ya. Nah, kalau sekarang ilmu pengetahuan memang terus menjulang ya dengan setinggi-tingginya, tapi tadi tidak menjadikan ilmu itu untuk lebih takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mungkin menjadi kesombongan-kesombongan. Nah, jadi ukurannya di situ hanya ukuran kasat mata, tidak lebih mendalam dan mengakui tentang ilmu yang di selamnya. Memang pada umumnya orang mengakui memang Islam mundur. Islam mundur dalam hal pengetahuan. Karena memang apalagi sekarang ya, saya ngeri juga ini. Penghafal Quran kan disebutnya macam-macam gitu ya. Orang menyebutkannya jadi ngeri juga gitu. Kenapa? Karena tidak dasar kecintaan terhadap Islam. Tidak ada dasar kebanggaan terhadap Islam. Kenapa? Karena orang Islam sendiri tidak mempelajari Islam secara kafah. Coba Pak Riyadi nanti di Untan ya, tahun begitu masuk tanya, Anda bangga nggak dengan Islam? Mungkin jawabannya, biasa-biasa aja. Gimana sholatnya? Sholat mah kalau mau aja.
Kalau nggak mau mah ya itulah. Jadi tugas kita bagaimana meluruskan yang agak sedikit miring menjadi menyelamatkan atas anak-anak yang tidak bangga dengan keislamannya. Mahasiswa ini Pak. Prof. Alam ini mahasiswa yang mengatakan itu saya nggak bangga dengan Islam. Mengapa? Karena di situ orang tua tidak bertanggung jawab di awal kelahirannya, di bimbingan ketika anaknya untuk didekatkan dengan ilmu-ilmu Islam, tapi dijauhkan seolah-olah mereka bangga dengan ilmu-ilmu yang seperti tidak memiliki nilai-nilai Islam. Padahal bila digali di situ pun memiliki keutamaan. Dan ini mungkin tugas kita Pak Bastian ya, tugas kita Prof. Alam, kemudian juga Pak Abdul Hadi, ini tugas kita bagaimana meyakinkan di hadapan mahasiswa, misalnya guru olahraga ya, dosen olahraga, bagaimana dosen olahraga ketika mengajarkan olahraga ini merupakan sarana untuk meningkatkan keimanan, kebanggaan tentang Islam dan Islamnya sendiri pun gitu. Makanya kata Muhammad Abdul ini pernah dikatakan, jadi Islam itu rusak oleh orang Islam sendiri. Kalau tidak salah begitu istilahnya ya. Jadi al-Islamu apa itu Islam itu ya apa sih istilahnya itu tertutupi oleh perbuatan kaum Islam itu sendiri. Ada istilah bahasa Arabnya apa itu? Prof. Sofian kan bahasa Arab. Iya, kalau sedang lupa mah ya semua lupa. Al-Islam mahjubun, nah itu mahjubun bil muslimin gitu ya. Ya, mahjubun bil muslimin. Jadi Islam itu ya jadi dirusak oleh orang Islam. Kenapa? Ya karena itu tadi keimanan. Nah, makanya yang menimbulkan kekacauan depan hati orang Islam itu orang Islam yang belum beriman secara kafah, baru beriman secara lisan, bukan iman secara kolbu, dan belum iman secara perbuatan. Makanya saya kalau berbicara di mana-mana itu Prof ya, kemudian itu iman itu penting, dalam khutbah itu iman saja gitu ya. Kenapa? Karena ini modal yang pertama. Illal ladzina amanu, itulah modal yang pertama untuk menjadi manusia yang bahagia. Nah, itulah makanya Islam suka dikepinggirkan, Islam dikejauhkan ya. Artinya orang Islam sendiri tidak memahami secara kafah makna Islam yang sebenarnya. Dan ini tugas para dosen, tugas para ustadz, kiai, kapanpun dimanapun ketika menyampaikan pesan-pesan itu, maka pesan keimanan menjadi modal yang pertama. Bahkan sering suka begini saya itu, Pak Prof. Alam ya, kalau dosen, kalau guru itu siapa tujuannya tentang anak yang dididik oleh kita, apa yang mau kita lahirkan, mau jadi apa mereka itu, mau dibentuk sebagai apa. Sekurang-kurangnya, kalau istilah saya, mereka harus kuat keilmuannya, harus mantap keimanannya, dan harus tulus keamalannya. Oh gitu. 3 hal yang harus melekat pada setiap lulusan di perguruan tinggi manapun. Begitu di wisuda, rektor itu melihat begitu kucir dari topinya dipindahkan, yang terbayang kuat ilmunya, mantap imannya, tulus amalnya. Wish, pasti mengeluarkan air mata. Mengapa? Karena saya mendidik bukan sekedar mendidik, tapi mengajak untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini belum sepakat, Pak. Belum sepakat. Baru sebagian orang yang menekankan kepada 3. Padahal itu intinya. Dalam undang-undang saja kan, Undang-Undang Pendidikan Nasional itu disebutkan tujuan pendidikan nasional itu kan di situ mencerdaskan, menguatkan, mengembangkan iman dan ketakwaan, dan wujud dari situ adanya akhlak dan seterusnya. Tapi itu belum diimplementasikan, baru dipidatokan, baru ditulis di dinding-dinding. Guru kadang-kala tidak tahu, dosen pun walau alam bisawab. Tapi kalau mengenal tujuan pendidikan nasional saja, itu bisa menggetarkan hati orang-orang yang beriman. Makanya para dosen hari pertama itu saja kebanggaan sebagai bangsa Indonesia punya undang-undang bagaimana 3 hal melekat pada lulusan. Walau alam bisawab. Ya, terkait dengan barusan yang disampaikan oleh Prof. Sofian bahwa tujuan pendidikan nasional itu berkaitan dengan PP terbaru, Peraturan Pemerintah Terbaru nomor 4 tahun 2022.
yang memunculkan kembali frase iman takwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Itu PP sebelumnya tidak masuk sehingga dihadirkan di PP yang terbaru ini. Nah, ini momentum. Jadi tadi pagi saya ada Zoom dengan para dosen pendidikan agama Pancasila. Kemarin Jumat sore juga ada Zoom. Jadi kami dari asosiasi dosen agama, dosen Pancasila, terus forum-forum kajian mendesak kepada pemerintah untuk itu tadi memperhatikan benar-benar iman takwa ini. Jangan sampai hanya lip service lah, hanya disebutkan, disampaikan di undang-undang, di peraturan, tapi di kenyataannya itu tidak dipantau, hanya diserahkan pada dosen agama saja. Ya apalah, cukupnya hanya 2 SKS di depan kelas, selebihnya di luar kelas tidak terpantau, tidak terjaga. Gitu. Nah itu. Oke, selanjutnya saya persilakan lagi kepada ibu bapak dosen, pada adik mahasiswa yang mau ini raise hand gitu. Silakan. Di sini ada Bu Sri Maryuni. Saya ulangi lagi, saya panggil nih. Mas Kus, Pak Kus, silakan bisa. Ini sudah saya jadikan co-host. Siapa lagi ya di sini? Oke, cuman itu aja. Pak Kus, kalau ingin ini komentar, Pak Kus. Kawan. Oke, nggak ada. Jadi ini 21.13 berarti hampir 15 menit. Prof, sebagaimana janji saya pada adik mahasiswa, kita pertemuan 1,5 jam dari 19.45 sampai 21.15. Prof, silakan kepada Prof Sofyan untuk closing statement ya, penekanan kembali, memberikan nasihat pada adik mahasiswa. Silakan Prof. Terima kasih. Jadi materi hari ini bagaimana pentingnya menjadi manusia yang beriman, menjadi manusia yang berilmu dan beramal. Jadi 3 hal. Jadi manusia yang beriman, manusia yang berilmu dan beramal dengan tulus, maka Allah angkat derajat hidup di dunia dan di akhirat. Cara mengangkat derajatnya Allah kepada hambanya itu rahasia. Tapi banyak yang merasakan sesulit apapun tetap kenikmatan yang dirasakannya. Sejauh apapun tetap kedekatannya yang ditujunya. Kenapa? Karena itu pribadi masing-masing yang merasakannya. Itu saja saya kira bagi para mahasiswa Kalam dan Pak Riyadi, ini Pak Profesor dengan dosen lain, ajak hari Minggu pagi lah berdialog juga nih. Ini Prof Alam belum bergabung dengan kita ya. Kemudian dengan Pak Bastian ini nanti gabung hari Minggu pagi, besok ada kajian, ini sudah hampir 2 tahun ini. Oh iya besok ya, salah. Iya Prof, salah. Mudah-mudahan umur semuanya. Ya, amin. Oke, baiklah Ibu Bapak dan adik-adik mahasiswa, selesai pertemuan kajian malam mingguan Kalam malam hari ini. Semoga kita diizinkan Allah untuk terus mengikuti kajian malam mingguan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu dari diri saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Sofyan, Prof Alam. Terima kasih banyak.